akan menjelaskan terkait identifikasi isu terkini mengenai kasus pejabat BPSDM Aceh ditahan atas dugaan korupsi biaya siswa. Baik, di pendahuluan ini, saya akan sedikit menjelaskan akar permasalahan pertama dari kasus dugaan korupsi beasiswa BPSDM Aceh. Kasus dugaan korupsi beasiswa BPSDM Aceh menjadi perhatian publik karena berkaitan dengan pengelolaan dana pendidikan pemerintahan Aceh tahun 2021 sampai 2024. Program beasiswa ini bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Aceh melalui bantuan pendidikan bagi mahasiswa diploma, sarjana, magister, dan dokter di dalam maupun di luar negeri. Namun, dalam pelaksanaannya ditemukan dugaan penyimpangan anggaran seperti penyaluran dana yang tidak sesuai prosedur, tagihan fiktif, manipulasi laporan pertanggungjawaban, dan penyalahgunaan wewenang. Kejaksaan Tinggi Aceh kemudian melakukan penyelidikan terhadap pengelolaan dana beasiswa yang nilainya mencapai ratusan miliar rupiah dan menetapkan sejumlah mantan pejabat BPSDM Aceh sebagai tersangka. Kasus ini menunjukkan lemahnya pengawasan internal, rendahnya transparansi pengelolaan anggaran, serta belum optimalnya sistem monitoring dan evaluasi program beasiswa daerah. Kemudian, apa sih penyebab terjadinya dugaan korupsi beasiswa BPSDM Aceh ini? Dari analisis isu, maka terdapat beberapa penyebab terjadinya dugaan korupsi beasiswa BPSDM Aceh. Yang pertama, lemahnya sistem pengawasan internal, yang mana pengawasan dalam pengelolaan dana beasiswa belum berjalan efektif, sehingga penyimpangan anggaran dapat terjadi dalam jangka waktu lama tanpa terdeteksi secara tepat. Kemudian, yang kedua, rendahnya transparansi pengelolaan anggaran. Proses penyaluran dan penggunaan dana beasiswa telah terbuka, baik dalam penutupan penerima maupun laporan penggunaan anggaran, sehingga memudahkan terjadinya manipulasi. Yang ketiga, ada penyalahgunaan wewenang, yang mana adanya dugaan keterlibatan oknum pejabat menunjukkan penyalahgunaan jabatan dan kewenangan dalam proses pengelolaan program beasiswa. Yang keempat, lemahnya sistem verifikasi dan administrasi, yang mana kurangnya pengecekan terhadap dokumen dan laporan pertanggungjawaban membuka peluang munculnya tagihan fiktif dan data yang dimanipulasi. Kemudian, yang kelima itu, tidak optimalnya monitoring dan evaluasi. Pengawasan terhadap penerimaan beasiswa dan penggunaan dana tidak dilakukan secara berkala dan menyeluruh, sehingga penyimpangan sulit dikendalikan. Yang terakhir itu, ada rendahnya akuntabilitas dan integritas aparatur, di mana kurangnya komitmen terhadap prinsip kejujuran dan tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan daerah menjadi faktor utama terjadinya korupsi. Hal ini sungguh memprihatinkan karena mendapatkan dampak yang ditimbulkan dari kasus tersebut. Adapun beberapa dampak yang timbul dari kasus korupsi tersebut, yang pertama itu kerugian keuangan negara, yang kedua menurunnya kepercayaan publik, yang ketiga terganggunya program pendidikan, yang keempat hilangnya kesempatan mahasiswa berprestasi, yang kelima citra pemerintah daerah menjadi buruk, yang keenam menurunnya kualitas tata kelola keuangan. Yang ketujuh, dampak sosial dan moral. Maka, dari analisis isu dan dampak yang ditimbulkan, kami menguraikan beberapa rumusan solusi. Yang pertama, solusi memperkuat sistem pengawasan internal melalui meningkatkan fungsi pengawasan dan audit internal agar setiap penggunaan anggaran dapat dipantau secara berkala dan transparan. Yang kedua, meningkatkan transparansi pengelolaan dana. Seluruh proses seleksi penerimaan, pengambilan dana, dan laporan keuangan perlu dipublikasikan secara terbuka dan mudah diakses masyarakat. Yang ketiga, digitalisasi sistem beasiswa, menggunakan sistem berbasis digital untuk pendaftaran, verifikasi, pencarian, dan pelaporan dana agar meminimalkan manipulasi data. Yang keempat, memperketat verifikasi dan audit dengan melakukan pemeriksaan dokumen serta audit rutin terhadap penggunaan dana beasiswa untuk mencegah tagihan fiktif dan penyimpangan. Yang kelima, menerapkan prinsip good governance, meningkatkan penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan tanggung jawab dalam pengelolaan anggaran pendidikan. Yang keenam, memberikan sanksi tegas, menindak tegas pihak yang terbukti melakukan korupsi guna memberikan efek jerah dan meningkatkan disiplin aparatur. Yang ketujuh, meningkatkan integritas aparatur, melakukan pembinaan etika, pendidikan anti korupsi, dan penguatan budaya kerja yang jujur serta profesional. Yang kedelapan, melibatkan pengawasan publik, mendorong partisipasi masyarakat, media, dan lembaga independen dalam mengawasi pelaksanaan program beasiswa daerah. Yang kesembilan, memperbaiki sistem monitoring dan evaluasi dengan melakukan evaluasi berkala terhadap penerimaan beasiswa dan efektivitas penggunaan dana agar program berjalan sesuai tujuan. Yang ke-10, optimalisasi peran aparat penegak hukum dengan memastikan proses penyidikan dan penegakan hukum
hukum jalan transparan dan profesional untuk menjaga kepercayaan publik. Sekian dari paparan identifikasi isu terkini terkait kasus pejabat BPSDM Aceh ditahan atas dugaan korupsi beasiswa. Terima kasih.